Bu Rektor, apakah Anda berani menyatakan ijazah ini palsu? Apakah Anda berani menyatakan ijazah yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dengan materai merah Rp500 ini adalah ijazah palsu? Anda harus berani mengatakan ijazah ini palsu kalau Anda menyatakan bahwa ijazah dengan materai hijau Rp100 ini asli. Artinya dari 2 ijazah ini ada 1 yang palsu. Kalau Anda mengatakan bahwa ijazah ini dengan materai Rp100 dengan berwarna hijau ini asli, berarti Anda berani menyatakan bahwa ijazah ini adalah asli. Konsekuensinya besar sekali. Sayangnya itu tidak akan terjadi. Nah, ya makanya saya udah siap sih, makanya ini kan saya kekewap Dengan putusan setelah kemarin itu tidak akan terjadi ya. Ya. Pak Prabowo itu main keras, Pak Jokowi main halus. Nah, sebaiknya di dalam berpolitik global itu ya kita memang harus main yang gaya Solo itu nampaknya lebih menarik. Lebih menarik karena 10 tahun stabil kan. Kita baru 1,5 tahun udah bubak. Karena yang menarik itu adalah kalau ingat pria Solo ini ya, Wus itu kan di tengah jalan harusnya Jepang, tiba-tiba cut diganti ke Cina. Ya. Dan waktu itu Jepang sempat marah tuh kalau nggak salah. Tapi emang saktinya orang ini, selesai. Report dari nego ini. Karena itu ada dan itu langsung kepada saya. Begitu juga 2014 waktu saya mengalami memimpin itu kan 2019. Waktu 2014 sama Pilpres juga, saya waktu itu juga masih bintang 1. Saya juga melihat ada tindakan yang melanggar peraturan perundangan pemilu, kecurangan. Yang saya tahu secara langsung saja 2 Pilpres terakhir, kecurangan itu ada. Pidana pemilu ya 2019 saya melihat itu, 2014 ya saya melihat itu. Kan juga terjadi pada saat saya kemudian harus menimbang-nimbang, saya tunduk pada tekanan ini atau enggak. Kalau tunduk konsekuensinya apa, enggak tunduk konsekuensinya. Mega pasti punya hitungan sendiri kapan harus bertindak pada situasi di mana siap meledak. Apa gunanya pakai seragam kalau kelakuan kayak preman? Preman ada juga pakai seragam ya. Informasi pertama kita bahas soal pungli, pungutan liar, pungutan bohong, liar. Soalnya pungutannya bohong-bohongan. Pungli, pungutan liar. Saking liarnya sampai nggak ada yang mau jadi pawang. Jangan-jangan pawangnya juga liar. Yang jelas, gara-gara pungli ini bikin Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi murka. Jadi aktivitas pungli yang terjadi di kawasan Pos Poncoro Bekasi Timur awalnya terbongkar setelah viral video seorang pria melabrak petugas dishub yang lagi nongkrong di warung kopi. Dalam video itu si perekam minta petugas mengembalikan uang 1,7 juta rupiah yang diduga dipungut secara ilegal dari seorang sopir truk. Pria itu juga minta petugas dishub mengembalikan STNK milik sopir truk yang dia tahan. Petugas dishub malak sopir truk sampai nahan STNK yang bukan jadi kewenangannya. Tidak pantas. Kasus itu pun langsung disorot KDM. Lewat akun Instagramnya, KDM bilang kalau dia kecewa sama kelakuan para petugas. Dia langsung berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, untuk memberikan sanksi tegas kepada seluruh petugas yang terbukti melakukan pungli. Tri Adianto langsung menindaklanjuti dengan meminta Kepala Dishub menyelidiki kasus tersebut. Dari sidang kode etik internal kelima petugas dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat dan direkomendasikan mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Tidak pantas. Usut punya usut, ternyata aktivitas pungli di wilayah itu nggak cuma sekali. Warga sekitar mengaku sering melihat truk diberhentikan petugas dan beberapa sopir mengaku pernah dimintai uang sebesar 1,5 juta rupiah. Pemeriksaan internal juga mengungkap kalau praktek pungli telah dilakukan lebih dari 1 kali.
Kadal Ops Kota Bekasi bilang beberapa petugas mengaku sudah 2 kali melakukan pungli. Sementara beberapa lainnya mengaku baru mau coba-coba. Coba-coba kok pungli. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang menarik. Kali ini kita melihat kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini memasuki babak baru terkait dengan pembuktian ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Kita melihat bagaimana dengan respon dari UGM, yaitu dari rektor UGM-nya. Ya, banyak hal yang kita lihat terkait dengan pernyataan seorang rektor of Amelia menyampaikan bahwa Pak Jokowi adalah benar alumni dari Fakultas Kehutanan. Namun di cuplikan video tadi kita mengetahui bahwa hal ini ya membuat publik terkejut ya terkait dengan dugaan-dugaan ijazah mantan presiden, padahal kita melihat UGM-nya sudah mengakui hal ini, mengakui bahwa benar Pak Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan. Jadi di sini kita tahu dan mengetahui bersama bahwa ketika UGM sudah membuat pernyataan bahwa ya kurang lebih 2 kali dia membuat pernyataan bahwa Pak Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan, itu artinya bahwa tidak Pak Jokowi ini adalah alumni, sebab rektornya sendiri sudah menyampaikan hal ini. Tapi kenapa masih banyak sekali pertanyaan di luar sana, terutama para tersangka teman-teman ya terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa masih meyakini kalau 99% ijazah tersebut adalah palsu. Ya, apa dasar mereka, apa bukti mereka sehingga mereka ini tidak percaya terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo? Ya, sekalipun sudah dibuat pernyataan langsung oleh pihak UGM. Oke, teman-teman, di bawah ini ada beberapa komentar netizen. Coba kita lihat satu persatu. Menyatakan bahwa biar nggak nyuap lagi, sita kekayaannya, miskinkan rumahnya dari negara, diambil lagi. Ngomong kejujuran, kasus jasa Mukidi aja nggak kelar-kelar. Bahkan reformasi lahirkan PKI bangkit untuk aju domba rakyat obo NKRI rencana sejak tahun 66 karena dendam. Ya, jangan omong-omong, segera Jokowi ditangkap karena berusaha suap jaksa agung triliunan. Ya, diberkati keadilan dan kebenaran, terima. Dan seorang presiden terlibat korup aneh ya. Bahkan rakyat PK Kejagung akan melihat bukti hukum. Tajam ke atas tujukan ke Jokowi. Dihukum penjara seumur hidup karena ya senilai ladang kebun Jokowi. Nah, kemudian gitu dibilang presiden jujur kalau jadi 3 periode rakyat jadi budak asing, tinggal anaknya ya. Bahkan mantap komen Bapak Jaksa Agung lanjutkan terus berjuang berantas korupsi bersama Bapak Presiden Prabowo, berbahaya yang ikhlas untuk rakyat Indonesia. Nah, jadi teman-teman bahwa hal ini banyak dikomentar oleh netizen menyatakan bahwa ketika ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini tidak bisa dibuktikan atau relawan-relawannya tidak bisa membuktikan atau tidak bisa menghadirkan, tentu ini menjadi bumerang di tengah-tengah masyarakat ya, karena memang harapannya adalah kasus ini pihak kepolisian mampu menyelesaikannya, mampu mengatasinya ya, bukan hukum ini hanya tajam ke bawah teman-teman, tapi dibuktikan kalau hukum ini harus tajam ke atas ya. Bahkan penegakan hukum didorong supaya ini bisa dilakukan dengan seterang-terangnya ya, dan bahkan kalau bisa dibongkar ini ke di hadapan publik supaya masyarakat juga mengetahui kalau ijazah itu adalah asli, sehingga dugaan-dugaan di nanti kedepannya ya tidak akan terulang lagi kalau ini sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian membuktikan secara nyata di hadapan para
penduduk ijazah. Oke, kita lanjut lagi bahwa ancaman gedung kejaksaan akan diratakan. Ancaman seperti ini apa tidak bisa diperkarakan. Rasanya sudah sulit rakyat percaya kepada semua penegakan hukum. Yudikatif termasuk lembaga legislatif. Eksekutif justru lebih percaya ya untuk orang-orang di luar pemerintah yang rekam jejaknya bagus tapi disingkirkan oleh pemerintah. Ya, jadi ini yang menjadi persoalan teman-teman. Ketika orang-orang di luar pemerintahan kinerjanya bagus, namun malah pemerintah menyingkirkan orang-orang tersebut. Yang mestinya ini harus dirangkul oleh pemerintah, ya, supaya membuat kebijakan ya terhadap pemerintah, terhadap kinerja-kinerja pemerintah, membantu kinerja pemerintah, supaya hal ini membuat masyarakat di Indonesia semakin sejahtera kalau pemimpinnya benar. Ya. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan seorang orang besar itu amanat Allah supaya kejagung, adil dan harum namanya dunia dan akhirat. Ya, pasti ada kaitannya. Jokowi uang beribu-ribu tahun, uang siapa kalau nggak uang rakyat? Negara karena jadi penguasa, semena-mena rakyat tak pernah senang. Makmur ya, masih ada cecunguk-cunguk tipu-tipu masalahnya, pentingnya golongan dan pribadi. Ya, kalau benar adanya omongan Jaksa Agung, kita salut. Tapi gimana dengan masalah Jokowi dan FA? Pemeriksaan itu kekayaan Jokowi, uang dari mana? Itu harus dari suap. Waspada Jokowi, PKI bisa melakukan segala cara untuk menghabiskan lawannya menggunakan aparat penegakan hukum yang berwatak mental PKI. Bina Jokowi. Ya, jadi teman-teman itulah beberapa komentar netizen. Beri ya teman-teman yang lainnya. Bagaimana tanggapan Anda, komentar Anda? Berikan komentar Anda di bawah ini. Sampai ketemu di postingan.